Shalom sahabat perkanta semua, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, tetap penuh semangat dan juga sukacita ya. Pada malam hari ini, perkenalkan dulu saya Monica dari Perkantas Yogyakarta yang akan menemani diskusi dan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Berbeda dari topik-topik minggu-minggu sebelumnya, biasanya kita bahas tentang COVID terus ya. Kali ini kita bahas sedikit berbeda, dengan judul diet sama dengan pola hidup sehat. Hari ini kita akan bahas tentang diet, berbagai macam diet ya. Banyak Google Trends, banyak sekali orang yang mencari tentang diet, termasuk informasi-informasi diet tanpa olahraga, diet singkat, diet jitu, semuanya bermacam-macam, bahkan ada berbagai macam jenis diet yang terus muncul baru-baru ini, bahkan sampai banyak menimbulkan masalah kesehatan, masalah mental, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang diet dari pembicara yang luar biasa yang tentunya punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita sambut pembicara kita ya. Yang pertama ada Ruth Audi Alexander, Sarjana Gizi MPH. Selamat malam Kak Audi. Halo, malam Mon, malam semuanya. Kak Audi sekarang di Departemen Kalbe Nutritional Research Center ya? Iya, bener. Sehat Kak? Sehat-sehat, puji Tuhan sehat. Cuaca Puji kayak gini Tuhan. tapi tetap sehat. Mantap. Kita sambut lagi pembicara kedua kita ya, Dr. Nahum, spesialis kedokteran olahraga. Selamat malam Dr. Nahum. Selamat malam Dr. Monica. Baru Audi ya. Malam Dok. Iya. Ya, jadi sahabat medis semua, Dr. Nahum ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga ya di klinik Medifit, betul ya Dok ya? Betul, Jakarta ya. Yes. Oke, lalu pembicara ketiga kita tak kalah spesialnya juga ya, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa. Selamat malam Dr. Lahargo. Selamat malam semuanya, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Oke, Dr. Lahargo ini Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial di Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor ya Dok ya? Benar sekali Dr. Monica. Oke, mantap. Kita akan mengupas tentang diet sebagai pola hidup yang sehat dari ketiga pembicara super kita malam hari ini. Sebelumnya kita buka dengan doa bersama dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapak, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini di hari-hari yang penuh dengan tantangan, ketidaknyamanan, dan serba ketidakbebasan untuk kami beraktivitas dan juga bekerja. Engkau selalu memberikan berkat hingga saat ini ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau menyediakan anak-anak-Mu yang akan bersedia untuk membagikan apa yang boleh mereka ketahui, apa yang mereka pahami sebagai seorang ahli, boleh share ke kami semua mengenai hidup sehat ya Bapak. Kiranya setelah kami mengetahui ini nanti, kami bisa boleh lebih menjagai tubuh kami sebagai bait-Mu, boleh terus melayani Engkau dalam situasi yang tidak mengenakan ini ya Bapak. Ajarlah kami untuk dengar-dengaran dan juga mempelajari banyak hal pada diskusi malam hari ini. Engkau yang memberkati Kak Audi, Engkau berkati Dr. Nahum, Engkau berkati juga Dr. Lahargo dalam menyampaikan informasi pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang bekerja, kami serahkan diskusi kami malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Akhir-akhir ini kita banyak hidup di rumah ya, kecuali bagi tenaga kesehatan ya. Nah, sekarang ini tuh lagi banyak yang mencari tentang pola-pola diet ini. Kita ke Kak Audi terlebih dahulu ya. Kita akhir-akhir ini sangat dibatasi nih Kak. Hidup kita rata-rata cuma di rumah. Kita bilangnya pola hidup sedentary ya. Nah, sebenarnya gimana sih Kak gambaran proses diet
kira-kira itu seperti apa, dan juga jenis diet yang tepat, yang cocok untuk kita selama masa work from home ini. Begitu, Oke. Kak. Bisa dijelaskan? Ya, oke, mungkin buat teman-teman ini sedikit ya. Sedentary itu bahasa sederhananya mager gitu ya, Mon ya, yang kaum rebahan, kaum Netflixan gitu lah, yang kita sering bergerak tapi bukan yang sengaja untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, terus tadi Monik tanya tentang diet ya. Jadi sebenarnya teman-teman, diet itu tidak seserius itu. Jadi bahkan arti kata diet pun itu kayak ya makanan. Semua orang melakukan diet sebenarnya, dan diet tidak selalu dan tidak cuman berhubungan sama upaya menurunkan berat badan. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi sakit, misalnya habis kecelakaan terus operasi di rumah sakit, apakah kita diet? Diet dikasih, cuman namanya misalnya dietnya tinggi protein, jadi yang banyak dagingnya, banyak telurnya biar lebih cepat sembuh lukanya. Nah, terus proses diet yang benar ya, Mon ya tadi ya, kalau aku nggak salah ingat. Ya. Itu tuh, yang pertama teman-teman harus bertahap. Jadi segala sesuatu ada prosesnya, kita nggak bisa langsung instan gitu. Orang yang gemuk mau kurus nggak bisa instan, yang kurus mau gemuk nggak bisa instan, yang biasa terus pingin berotot kayak kotak-kotak kayak roti sobek itu juga nggak bisa instan. Semua itu ada prosesnya, dan yang kalau kita fokus untuk yang menurunkan berat badan, pesanku sih jangan mudah tergiur atau percaya sama diet yang misalnya bisa berapa kilo dalam waktu 1 minggu gitu. Itu tuh sebenarnya aku nggak yakin baik sih. Jadi waktu itu aku masih nancep banget nih, dapat penjelasan waktu kuliah itu penurunan berat badan maksimal 1 bulan atau 4 minggunya itu cuman boleh 2 kilo, atau artinya setengah kilo per minggu. Soalnya kalau enggak, tubuh kita nggak siap. Misalnya kita mau maksain diet terus, badan kita nggak siap, atau malah jadinya nggak betah gitu loh. Jadi kayak ini nyiksa banget nih berhenti. Dan akibatnya kalau berhenti itu kadang malah berat kita naik. Jadi awalnya beratnya misalnya 60, diet tapi kekerasan nggak kuat, balik tuh malah bisa jadi 62 gitu loh. Jadi kayak yo-yo effect. Nah, yang benar kalau mau menjaga berat badan itu, ingat ya, ini menjaga ya. Jadi yang kelebihan diturunkan, tapi kalau kita udah ideal, sudah mencapai berat yang sehat, jangan diturunin terus-terusan. Jadi menjaga aja biar stabil. Itu yang pertama, kita harus ini teman-teman hitung indeks massa tubuh, IMT atau BMI, Body Mass Index. Itu caranya gampang banget. Kita tinggal hitung berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang sudah dikuadratkan. Ya kayak itu ada rumusnya, ada di internet. Jadi kayak teman-teman bisa cari. Terus habis itu kita hitung kebutuhan harian kita itu berapa, terus mau dituruninnya berapa. Untuk teman-teman yang awam, saya mungkin agak sulit, tapi jadi saranku sih jelas sih, coba konsultasikan ke tenaga kesehatan, mau ahli gizi, mau dokter umum pun aku juga yakin pasti bisa. Terus ya udah kita buat programnya itu sambil terus dikontrol. Jadi dievaluasi lah secara mingguan. Kalau merasa kesulitan, merasa ada masalah, itu semuanya diomongin. Dan pesanku adalah olahraga yang teratur. Untuk teman-teman yang belum terbiasa untuk berolahraga, dicoba aja, tapi jangan ya kita tahu lah, nggak usah yang bahasa Jawanya ngoyo gitu loh, nggak usah yang maksa banget, terus orang nggak biasa lari terus langsung oke aku mau lari sehari 5 kilo gitu, kayak jangan, nanti malah sakit, malah kram, malah pusing. Tapi coba dulu bertahap. Aku sebenarnya nggak pernah olahraga, oke kita coba sekali seminggu jalan setengah jam, ya itu nanti mungkin minggu selanjutnya barulah 2 kali seminggu gitu, Mon. Jadi apapun usahanya harus ada prosesnya. Itu. Terus ya kalau yang di dalam rumah nggak bisa pergi-pergi, ya bisa lah kita gerak-gerak dikit sambil nonton video di YouTube. Itu bisa.
Saya juga kayak gitu. Aku dulu suka lari kayak di gor gitu, tapi sekarang corona ya udah nonton video aja di YouTube. Kita cukup ruang kayak 1,5 kali 1,5 gitu di kamar kos bisa gitu. Wah, mantap. Ternyata begitu ya teman-teman semua ya. Kita nggak boleh langsung turun 5 kilo dalam seminggu. Malah masalah nanti ya Kak ya. Iya, nanti kayak shock gitu badannya. Jangan. IGD sudah penuh dengan COVID, teman-teman. Jaga diri baik-baik. Jangan. Iya. Terus nih Kak, kalau tips dan triks untuk memilih jenis diet, ada nggak Kak? Supaya kita pilih itu langsung sesuai nutrisinya dengan yang kita perlukan gitu. Ada nggak mana yang boleh kita lakukan, mana yang ternyata nggak boleh kita lakukan kayak gitu. Oke, jadi pertama di sini ya teman-teman, aku ingin ngingetin sekali lagi, di sini kita cari sehat, bukan cari kurus. Ya, jadi kita cari sehat. Terus yang pertama, sebenarnya makannya tuh apa ya? Kayak apa aja boleh. Maksudnya kita benar cari makanan yang sehat iya, tapi jangan menyiksa diri. Jadi kita harus sehat tapi juga harus enak. Makanlah yang kalian suka tapi selektif, tapi dipilih-pilih gitu ya. Aku boleh minta tolong itu slide gambar sih. Nah, ini teman-teman mungkin udah sering lihat. Jadi dulu Kementerian Kesehatan itu semboyannya kan 4 sehat 5 sempurna. Nancep banget ya, semua orang se-Indonesia tahu. Terus sekarang ada panduan yang baru, namanya 13 pedoman umum gizi seimbang, yang digambarkan secara sederhana di tumpeng gizi ini, yang bisa teman-teman lihat di layar. Kalau ini kan secara gambar ya, secara visualnya, tapi sebenarnya di 13 pedoman itu kalimat pertama, jadi kayak butir nomor satunya tuh adalah, aku agak lupa jujur kalimat persisnya, tapi intinya syukuri dan nikmatilah beraneka ragam makanan. Jadi dari situ jelas, satu, kita makan harus beragam. Apakah sayur dan buah menyehatkan? Iya. Apakah setiap hari hanya makan sayur dan buah baik? Enggak. Jadi makanlah yang beragam, itu jelas. Terus di sini kita lihat, kita ambil dari layer yang kedua dari paling bawah ya, yang makanan pokok. Harus makan makanan pokok, nasi. Mau kurus boleh, tapi jangan skip karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga tolong diseling. Jadi sumber karbohidrat nggak cuman nasi, ada mie, roti, ubi, kentang. Dari sini kita juga tahu ya, kalau sudah makan mie, tolong nggak usah pakai nasi. Kan kadang kita gitu ya, makan nasi, lauknya mie goreng, ditemenin sambal goreng kentang. Itu karbohidratnya 3, guys. Jangan-jangan, kita harus selektif. Makan yang sehat, makan yang enak, tapi tolong selektif. Terus habis itu kita juga seimbang. Jadi sayur dan buahnya ada gitu. Dan ini di sini bisa dilihat ya, sayur 3 porsi, buah 3 porsi. Kata porsi di sini beda sih teman-teman sama porsi kalau kita pesen makanan di restoran. Porsi di situ lebih satu ukuran. Jadi kalau yang sayur itu tuh ya, satu porsinya setara 1 mangkok. Mangkok jago, tahu nggak ya? Kayak yang mangkok itulah, mangkok soto. Terus kalau buah 1 porsi itu gampangnya semangka 1 potong yang kayak bisa kita di tukang buah dingin itulah. Atau pisang Cavendish yang ya ukuran sedang, kayak gitu-gitu. Terus harus ada lauknya, protein hewani, protein nabati. Protein hewani tidak harus yang mahal, teman-teman. Jadi kayak misalnya salmon bagus, tapi kalau nggak bisa, entah tidak tersedia di sekitar kita atau harganya mahal, kita bisa sehat dengan ekonomis, dengan enak. Telur. Jadi telur itu dia bahkan kualitas proteinnya sempurna. Jadi kalau di protein itu kita ada kayak mutu protein yang baik, yang nilainya sempurna itu telur, susu. Jadi bisa itu dikonsumsi. Terus tadi yang di segitiga tadi yang paling atas pojok itu ada yang sedikit, yang hitam itu ya kan, itu ada 3 benda bulat, kotak segitiga itu artinya sedikit. Jadi teman-teman lihat ya, di gambar tumpeng itu semakin kecil areanya menunjukkan semakin sedikit dikonsumsinya. Apakah yang sedikit itu? Gula, garam, minyak. Yang enak-enak, micin, gitu-gitulah ya. Itu tolong
sesedikit mungkin. Dan kita juga harus jeli nih, Mon dan teman-teman, tidak semua makanan yang gimana ya? Maksud gini, garam itu kadang tersembunyi. Jadi image kita, aku nggak makan yang asin-asin kok, aku nggak jajan apa kayak misalnya yang micin-micin gitu. Iya. Tapi apakah kita minum sirup yang banyak, nggak cuma gulanya ya, tapi sirup, makanan kaleng, makanan berpengawet, itu sebenarnya ada garam tersembunyinya karena banyak pengawetnya. Itu, jadi ya makanlah yang sederhana. Mungkin dengan masa pandemi ini kita terlatih mau tidak mau dibiasakan untuk makan makanan rumahan karena jadi nggak nyaman kalau beli di luar, masak seadanya. Ya udah itu diterusin aja. Jadi sehat itu tidak harus mahal. Kayak salad bagus jelas. Tapi susah didapat sayurnya, tapi mahal. Ya kita punya lotek dan gado-gado kan, vegetable salad with peanut sauce itu kan sama. Jadi bisa. Itu sih, dan ya pasti olahraga. Olahraga tidak untuk menurunkan berat badan, tapi meningkatkan kebugaran. Jadi mungkin kita nimbang berat kita tetap, tapi sebenarnya massa lemak kita kurang, itu udah diganti otot. Gitu. Nanti olahraga lebih jelas sama Dokter Nahum, aku takut salah. Mantap. Oke, Kak. Terus selain itu, sekarang ini juga lagi banyak trivia, hal-hal yang muncul di internet banyak banget ya, Kak, kayak jenis-jenis diet gitu. Ini ada 3 yang paling sering muncul nih kalau yang udah kita cari nih. Yang pertama itu, cara diet yang paling ampuh adalah tidak sarapan atau tidak makan malam. Nah, betul nggak tuh, Kak? Nggak. Jangan. Jadi teman-teman, please banget, jangan skip waktu makan. Kalian tetap harus makan 3 kali, atau bahkan sebenarnya kalau mau dilihat, kita tuh makan 5 kali. Tapi yang 3 ini kan makanan utama ya, makan pagi, makan siang, makan malam, terus di sela-selanya itu ada snack. Itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman, misalnya nih, pas ada yang udah pernah rawat inap ya di rumah sakit, kayak, oh dikit-dikit makan, dikit-dikit susternya masuk, bawa makan. Sebenarnya kayak gitu, itu pola makan. Jadi porsi kecil, tapi berkala, tapi sering. Jadi tolong jangan skip sarapan. Sarapan itu harus banget. Dan sarapan itu harus yang berkualitas. Karena itu apa ya, kayak modal awal kita untuk menjalani satu hari, untuk berpikir, untuk beraktivitas. Dan tolong sarapan makan pagi ya. Jadi makannya pagi, sebelum jam 9. Karena kalau enggak udah, biasanya kita sebelumnya kan tidur, itu ibarat badan kayak udah puasa ya semalaman. Kalau kita makannya lebih dari jam 9, udah kelamaan, misalnya perut itu kosong. Atau yang kedua, udah kedeketan sama waktu makan. Udah kelaparan, malah mungkin nanti makannya jadi banyak. Jadi 1, jangan skip sarapan. 2, tidak makan malam, aku tidak menganjurkan. Tetap makan malam, tapi jangan malam-malam. Jadi mungkin jam 6 atau setengah 7 itu udah makan terakhir kita. Karena tidak kedekatan dengan waktu tidur juga. Nah, dan tetap harus makan. Kalau masih kenyang atau mau gimana-gimana, dikurangin aja porsinya. Boleh. Mengurangin porsi makan boleh, tapi tidak makan malam tidak dianjurkan. Itu sih, Mon. Oke, super sekali. Terus yang kedua nih, Kak. Diet sehat itu mahal. Tadi udah disinggung dikit ya, Kak ya. Bener atau salah nih? Terus gimana tipsnya supaya kita bisa pilih bahan makanan serta pengolahannya nih, Kak, supaya sesuai dengan kebutuhan nutrisi kita tapi nggak mahal. Gitu. Oke. Nah, mahal enggaknya itu relatif, itu jelas. Yang kedua, kita mau atau enggak itu sebenarnya kita bisa ngatur gitu ya. Jadi ya contoh lah, tadi aku bilang paling gampang ya, misalnya salad yang pakai yang namanya susah-susah gitu, kale, romaine, arugula gitu, bagus. Tapi tidak berarti itu yang paling bagus. Jadi mau diganti dengan sawi, buncis, kangkung, daun kacang gitu, sama bagusnya. Terus tadi pengolahan ya. Pengolahan itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, yang cepat, masak yang cepat itu cenderung lebih baik karena
tidak merusak atau menghilangkan banyak nilai gizi yang terkandung di makanan. Jadi kalau mau sayur, ya udah direbus aja, dan rebusnya pun cepet aja. Dan nggak usah terus sampai yang layu banget kan, kadang gitu ya, kita sampai dapat sayur tuh kayaknya bayam hijau tuh udah sampai jadi yang hijau tua itu, kayak udah nggak bentuk daun-daunnya itu, kayak cepet aja dan direbus. Jadi kayak yang kan kadang ada sayur-sayur goreng di restoran Jepang tuh, sebenarnya aku juga nggak ini sih, nggak yakin gitu loh, karena itu dia malah nyerap minyak banget. Kubis goreng di penyetan, kayak aduh please jangan, bertobatlah kalian, jangan makan kubis goreng lagi ya. Aduh jangan. Terus ya masaknya yang simple. Seperti kita lah, misalnya kita di rumah kita, di kos kita adanya alat masak ya kayak gimana sih, yang biasa aja kan, panci, wajan dengan kompor seadanya. Ya udah masih gitu aja, nggak usah yang hip banget. Karena misalnya contoh satu, baked potato, kentang panggang yang pakai aluminium foil, yang ya di oven, yang ada keju dengan segala topping yang enak banget, itu enak. Tapi energinya, kalorinya gede banget, minyak lemaknya gede banget, dan bahkan gulanya tinggi. Jadi kentang itu tuh semakin dipanaskan lama pengolahannya, itu tuh ikatan gula. Jadi karbohidratnya kentang kan kompleks. Dan kita kena panas, itu tuh jadi dipecah lah ikatannya, lebih mudah dicerna. Itu jadi gula. Jadi kalau teman-teman mendengar indeks glikemik, tuh, nah kentang mentah indeks glikemiknya rendah. Tapi kan kita nggak mungkin ya makan kentang mentah. Kentang rebus indeks glikemik meningkat, karena kan dia direbus, maksudnya ada proses pematangan, gulanya pecah. Tapi begitu kentang panggang, lebih tinggi dari gula. Jadi gula nilainya 100, kentang panggang tuh kalau aku nggak salah bisa 110, 130, kayak gitu. Jadi ya apa yang bisa disyukuri dari pandemi adalah kita makan makanan rumahan, kita masak yang biasa-biasa aja. Agak aneh dikit rasanya, enggak apa-apa lah, yang penting nggak beracun kan, oke lah. Wah, ternyata ada yang bisa disyukuri dari pandemi ya Kak ya. Ada, semua bisa dicari. Mantap. Terus yang ketiga nih Kak, jenis diet yang paling jitu adalah jenis diet DEBM atau OCD. Itu betul nggak sih Kak? Bisa dijelaskan singkat, itu jenis yang satu lebih unggul dari yang lain tuh gimana? Nah, sebenarnya ya, aku tuh bahkan baru dengar DEBM itu, aku kemarin sampai googling kayak macam mana pula ini, ternyata DEBM itu singkatannya diet enak, bahagia menyenangkan, bahagia membahagiakan, gitu lah pokoknya. Terus aku googling sedikit tuh ada yang bilang bisa turun 2 kilo dalam 1 minggu. Wow, gitu ya. Terus beberapa prinsipnya aku nyari di internet ya, kayak hanya boleh makan makanan yang rendah karbohidrat, tidak perlu olahraga, boleh lemak yang tinggi, boleh banyak sayur buah tapi yang rendah energi atau hati gitu kayak. Mungkin ada sebagian orang yang cocok dengan diet ini. Iya, kan kembali lagi ya, kayak diet itu sesuatu yang personal. Saya cocok di aku belum tentu cocok di Monica, belum tentu cocok di teman-teman juga. Tapi kalau kita lihat secara umum, kayak poin-poinnya atau kaidah dietnya sih, aku nggak yakin. Menurutku sih nggak baik, karena ya kita kembali aja lah ke yang tadi, yang 13 pedoman umum gizi seimbang. Disuruh makannya tuh beragam. Ini aja udah, ini nggak boleh, udah dibatas-batasin tuh. Gimana? Berarti kita perlu makan yang beragam, karena tidak ada sejauh ini ya, belum ada satu makanan yang penuh gizinya. Jadi makan itu aja terus yang lain nggak, tuh belum ada. Jadi kita tetap harus makan yang macam-macam untuk memenuhi, ambil vitaminnya dari sayur ini, ambil mineralnya dari buah ini, kayak gitu sih Mon. Jadi aku lihat sih aku nggak yakin. Kalau itu bener ya, pasti udah diadopsi sama WHO sedunia, suruh jalanin. Kenyataannya apakah itu menjadi panduan gitu kan? Antara enggak atau belum ya, tapi sekarang kan belum. Iya, benar Terus juga, tadi OCD. Ya ini agak hati-hati ya, karena milik seorang ternama dietnya. OCD ya sempat terkenal beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 atau mungkin 2 atau 3 tahun belakangan. Tapi sekarang juga aku nggak tahu, misalnya masih banyak penganutnya atau pengikut yang enggak. Jadi kalau di situ kan dilihatnya itu intinya adalah puasanya panjang.
Jadi kita boleh makan di jam sekian, terus puasa, terus nanti baru boleh makan lagi. Nah, untuk orang yang sudah terlatih, mungkin dia bisa mengatur emosi dan aktivitasnya, jadi itu bisa. Tapi untuk orang biasa, kan dilihatnya, wah berarti aku puasa nih, misalnya 14 jam, aku nggak boleh makan dari jam berapa ya gampangnya, misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam lah misalnya gitu. Terus gimana? Jadi kalau kita tidak terbiasa, tidak bisa mengontrol emosi kita, yang ada begitu di jam aku boleh makan, berarti aku kayak makan sebanyak-banyaknya, kayak nabung biar kenyang. Padahal perut kita ya terbatas, biasanya perut kita cuma segitu, kalau dipaksain gimana? Maksudnya ya nek lah atau gimana. Atau kalau kita emang udah nggak bisa makan, ya udah, berarti kita makan secukupnya, tapi puasanya panjang. Sakit perut malah bisa mah, saudara-saudara. Kayak aku sih bukan berarti itu jelek, tapi aku tidak merekomendasikan dua diet itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Audi. Oke, itu tadi baru 3 ya sahabat perkantas sekalian ya. Kalau yang lainnya ada hal lain yang ingin ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom komen, nanti kita tanyakan bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan Dokter Nahum ya. Tadi Kak Audi bilang diet gak cuma makan, tentu ada aktivitas fisik dan olahraganya. Nah, boleh dijelaskan secara singkat Dok, bagaimana gambaran proses olahraga dan juga aktivitas fisik selama kita diet yang baik dan benar? Silakan Dok. Terima kasih Monica, terima kasih Mbak Audi atas penjelasannya yang wow ya, bagus sekali ya. Jadi memang seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Mbak Audi bahwa kalau kita bicara mengenai sehat ya atau penurunan berat badan, itu sebenarnya rumusnya gampang. Kalori yang masuk harus lebih kecil dibandingkan kalori yang keluar, umpama. Kan seperti itu gampangnya ya, matematikanya gitu. Nah, kalori yang masuk diaturnya berarti dari gizi gitu. Nah, sedangkan dari olahraga itu kalori yang keluar. Nah, tapi orang sering kayak tadi tuh ada Mbak Odi bilang, saya selama pandemi jadi Netflix gitu ya, mau nonton YouTube atau Netflix sambil gerak-gerak gitu, itu bagus. Nah, tapi kalau kami dari sisi kedokteran olahraga itu harus membedakan, ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya latihan fisik, ya atau kita bilangnya exercise, bahasa Inggrisnya, ada yang namanya olahraga atau yang kita katakan sport. Nah, kalau orang Indonesia itu menggabungkan semua, saya sudah olahraga, nyapu olahraga, ngepel olahraga, gardening olahraga gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana olahraga yang baik untuk diet? Sebenarnya apa saja boleh. Ya, kalau memang seperti tadi Mbak Audi sudah memang katakan betul, tidak ada salahnya bahwa memang harus dimulai perlahan. Maksudnya kita tidak bisa memberikan resep latihan itu semua sama. Oh, kamu harus sesuai dengan kriteria WHO, kalau untuk olahraga itu harus minimal 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam seminggu, total 150 menit dalam seminggu minimal. Apalagi untuk overweight itu harus 60 menit dalam sehari. Lah, wong jalan aja 10 menit udah rasa capek, pengen lebahan lebih banyak gitu kan, kita paksain begitu. Ya ada orang merasa olahraga itu sebagai suatu siksaan gitu loh. Jadi mau dia dalam keadaan diet apapun, olahraganya tetap dimulai dari, atau aktivitas fisik atau latihan fisiknya dimulai dari yang sederhana dulu, dari yang ringan dulu gitu. Oke, mantap sekali Dokter Nahum. Terus ada nggak nih Dok tips and tricksnya buat kita milih mana olahraga yang cocok buat kita selama masa diet? Oke, ya thank you. Nah, boleh tolong ditampilkan slide halaman 2. Nah, ini saya sedikit membahas ya. Tadi saya ada singgung sedikit mengenai aktivitas fisik, latihan fisik atau olahraga. Jujur saja, kalau untuk olahraga ini rada susah. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Jadi aktivitas fisik itu segala kegiatan atau pergerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk menghasilkan suatu tenaga. Jadi kita nyapu, ngepel, naik tangga, turun tangga, setrika, makan, ya termasuk berbaring, nonton, itu semua adalah aktivitas fisik. Tapi kalau berbaring doang, nonton doang, ya itu namanya sedenter. Jadi aktivitas fisik itu kita ukurnya dengan METS, namanya metabolic equivalent, itu
kecil sekali, rendah sekali di bawah 1,5 Mets. Jadi kayak istilahnya hampir nggak ada tenaga yang dikeluarkan gitu. Nah, tapi itu yang kita katakan aktivitas fisik. Jadi apapun kegiatan kita lagi ngobrol begini, kita lagi mendengarkan, itu aktivitas fisik gitu. Ada energi yang keluar. Nah, sedangkan kalau latihan fisik itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terukur, teratur, terstruktur, dan memiliki tujuan apa tadi? Meningkatkan kebugaran. Jadi boleh-boleh saja, Mama, saya mau pagi ini, saya mau setiap hari nonton Netflix sambil jalan kaki di tempat minimal 7.000 langkah. Boleh, itu bisa loh menjadi suatu latihan fisik, kita katakan gitu. Jadi nggak ada ketentuan, oh karena pandemi nggak bisa latihan gitu. Nah, yang susah olahraga. Kenapa? Karena namanya olahraga itu adalah suatu latihan fisik ataupun aktivitas yang sifatnya dipertandingkan. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku. Ada komponen kompetisinya. Jadi ada menang kalah, lomba apa ya? Balap karung ya. Mau lomba lari, lomba apa, itu maraton, macam-macam ya, apapun, bulu tangkis, pingpong, bola, basket, itu merupakan olahraga. Kan kita susah ya lagi pandemi gini disuruh olahraga, apalagi untuk orang yang berat badannya berlebih nih. Kalau kita katakan ini konteksnya overweight atau obesitas ya, itu banyak hal gitu. Berenang, boleh berenang itu termasuk olahraga nggak? Enggak. Itu merupakan latihan fisik. Gitu. Ya kan, karena pasti dia kan nggak ditandingkan kan, kecuali kita berenang nih rame-rame, ayo 1, 2, 3, siapa yang duluan nyampe, nah itu olahraga gitu ya, kayak di PON, SEA Games, Asian Games, itu olahraga, sebenarnya kita ada kompetisinya gitu. Nah, sekarang tipsnya, kalau untuk diet, umpama nih seseorang sedang diet, yang paling penting adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Odi sebenarnya, bahwa tidak boleh melupakan makan, itu udah pasti. Nah, orang sering salah. Saya mau turunin berat badan, udah dietnya keras-keras banget nih, nggak makan pagi, siang, malam, mungkin bisa ada yang sampai sebegitu. Ditambah dengan olahraganya keras banget. Yes. Bayangkan saja kalau mobil nggak ada bensinnya, terus gimana mau jalan? Gitu loh. Nah, makanan itu adalah bensinnya, gitu loh. Geraknya itu adalah olahraganya, gitu kan. Jadi tetap harus ada makan. Apalagi kalau pagi, biasa orang olahraga kan pagi tuh. Biasanya ya, ada yang malam juga ya habis pulang kerja atau apa, tapi rata-rata orang lebih menikmati pagi. Pagi itu kita habis bangun tidur, saya minum susu doang, habis itu lari. Wah, itu yang padahal dia belum terbiasa, perutnya masih nggak bagus, itu kita tidak sarankan. Kita sarankan biasanya kalau memang bisa nih, kalau mau yang bagus adalah 2 jam sebelum latihan itu makan berat. Sebenarnya, gitu ya. Setelah itu 1 jam boleh diselingi susu. Nah, setelah itu mulai latihan gitu. Itu yang bagus sebenarnya. Jadi ada sumber energi yang dipakai untuk supaya kita bisa bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Istirahatnya harus cukup. Jangan kita porsi olahraga atau latihan 1 minggu 7 kali. Ya, 1 harinya 2 jam gitu, Mama. Nah, itu terlalu ekstrim. Ntar apa yang terjadi? Overtraining namanya. Banyak macam-macam, entar cedera sini, cedera sana. Belum lagi entar sakit sendi, macam-macam kalau untuk yang olahraganya high impact banget ya, apalagi untuk orang yang overweight atau obesitas gitu. Jadi itu sih mungkin sedikit ya, sebenarnya menggambarkan ini dalam waktu setengah jam tuh susah ya, termasuk dari gizi ya Mbak Udia, susah ya menjawab ini, tapi ya, ini sekilas gambaran saja bahwa apapun yang dilakukan boleh, intinya satu, jangan lupakan makan, jangan lupakan istirahat. Dan juga, nah ini clue-nya nih, kalau untuk kita bicara olahraga yang sifatnya untuk menurunkan berat badan, berarti tanda kutip sebelum dia obes atau overweight, usahakan cari olahraga ataupun latihan fisik yang tidak membebani sendi, lompat-lompat, ya, apalagi lari, habisnya lari lah, maraton segala macam, saat dia masih dalam keadaan overweight gitu loh, atau obes. Tapi setelah bagus ya dia bisa, itu nggak ada masalah. Tapi saat itu, kenapa? Karena kita nggak sadar lutut kita dihajar terus sama beban tubuh kita sendiri, gitu. Ya mungkin itu, Mon. Oke, terima kasih Dokter Nahum. Itu tips and tricksnya ya buat memilih tipe aktivitas latihan atau olahraga. Terus ada nggak nih Dok, do's and don'ts-nya?
apa aja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan saat olahraga atau latihan fisik selama diet. Oke, sebenarnya mirip ya seperti pertanyaan kedua bahwa kita bicara do-nya dulu. Do-nya adalah ya harus diet. Gitu. Diet dalam arti diet itu bisa diet rendah, bisa diet tinggi. Ya kalau kita mau olahraga dietnya normal aja gitu. Maksudnya tetap makan seperti biasa. Itu wajib harus. Yang kedua cairan sangat penting ya. Jangan melupakan cairan. Jadi kalau umpamakan kita latihan kira-kira mau latihan apa, mau jalan kaki gitu 30 menit. Ya bawa aja 250 ml. Jadi sekitar setiap 20 menit minum. Gitu ya. Minumnya berapa ya? Bisa mungkin 100 mili ya. Intinya apa supaya nggak terjadi dehidrasi gitu ya. Jadi pertama makan harus benar, kedua minum, yang ketiga tadi harus ada istirahat yang cukup. Yang keempat harus sesuai dosis latihan. Karena kalau untuk menurunkan ada target kan, menurun apa istilahnya untuk diet itu pasti ada targetnya dong. Nah target ini harus sebenarnya bisa dinilai, bisa terukur. Nggak ngasal, saya lihat teman Zumba, saya Zumba aja gitu. Biasanya akan hasilnya nggak terlalu baik. Maksudnya yang nggak akan bisa kita kontrol gitu loh. Paling itu untuk do-nya. Don'ts-nya, tadi yang pertama sudah saya singgung, adalah jangan terlalu berlebih. Ya. Yang kedua, usahakan olahraga yang sifatnya tidak membebani lutut. Contohnya apa? Dr. Nahum, bersepeda, ya bisa sepeda statis atau sepeda yang biasa di jalan. Kita bisa meningkatkan jumlah langkah. Contoh umpamakan kita parkir mobil dekat dengan kantor gitu. Nah, ini kita bisa jauhkan sedikit umpama. Kita bisa modifikasi. Umpamakan kita biasanya kalau di kantor nih mau minta fotokopi, tolong dong fotokopiin ini gitu. Nah, jangan kita sendiri jalan fotokopi gitu. Jadi itu menambah jumlah langkah, menambah gerak. Itu bisa kita lakukan, ya kan? Yang jangan adalah ya jangan suruh orang terus gitu. Ya. Suruh pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima gitu. Kitanya diem doang, jangan gitu kan. Nah, yang ketiga apa namanya? Sebenarnya sih nggak banyak jangannya ya, justru lebih banyak harusnya ya sebenarnya kalau olahraga ini. Nggak ada banyak jangannya sih. Oh nih, juga jangan terpengaruh sama, karena kalau kita mau olahraga, kalau pakai baju pernah lihat nggak orang olahraga, pakai jaket yang bisa ngeluarin keringat banyak, udah kayak sauna, udah kayak mandi. Nah itu nggak boleh, ya tidak boleh. Kenapa? Efek ke penurunan berat badannya ada. Kenapa bisa menurun berat badan? Bahkan cepat, karena itu air yang kebuang, bukan lemak yang kebuang. Gitu. Jadi percuma. Gitu. Jadi apa namanya? Justru kalau orang olahraga kita lihat pelari jarak jauh, mama nggak ada yang bajunya panjang keren pakai kacamata gitu, nggak ada. Ya semua pakai singlet lah, celananya pendek. Kenapa? Karena itu untuk membantu penguapan, untuk membantu supaya keringat tidak banyak menumpuk di tubuhnya dia gitu. Itu mungkin sedikit saran do dan don't saya ya untuk latihan ataupun olahraga. Kita bicara lari karena paling sering orang lari sekarang untuk menurunkan berat badan gitu atau untuk diet ya. Oke, terima kasih Dr. Nahum. Jadi ya sahabat perkantas sekalian, kalau mau pilih aktivitas fisik atau latihan fisik sekarang tahu bedanya ya. Jangan bilang nyapu itu aku udah olahraga. Terus selanjutnya kita akan tanya ke Dr. Lahargo tentang body image. Siap ya dok ya, kita banyak tanya tentang body image. Iya. Oke, Dr. Monica. Bisa dijelaskan dok, apa yang benar, mana yang salah terkait body image ini? Oh iya. Tapi tadi seru ya dari Mbak Audi, Dr. Nahum ya. Waduh, saya juga jadi belajar banyak ini. Dr. Nahum, kalau TikTokan masuk apa itu? Latihan fisik apa aktivitas fisik TikTokan ini? Wah, TikTokan aktivitas fisik. Tapi kalau dilakukan setiap hari ada tujuan, meningkatkan kebugaran, dia TikTokan setiap hari setengah jam gitu, gerak terus gitu ya, bisa saja itu menjadi. Iya. Jadi belajar banyak nih saat tadi ya. Oke, tadi Dr. Monica tentang body image ya, jadi mungkin hubungannya dengan masalah kesehatan jiwa. Boleh mungkin ditampilkan ada slide tadi saya coba persiapkan gitu ya. Ya, ini tadi coba saya menghubungkan antara diet, pola hidup sehat, dan juga kesehatan jiwa ya. Boleh di slide berikutnya.
Ya, teman-teman semua, yang disebut sebagai suatu body image itu adalah merupakan suatu kumpulan gitu ya dari 4 hal ini gitu. Yang pertama adalah perseptual kita gitu ya. Bagaimana kita melihat tentang diri kita gitu ya. Nah, ini berbeda-beda buat setiap orang. Ada orang yang sebenarnya badannya sudah ideal gitu ya, tetapi dia selalu ngerasa kegemukan gitu ya. Dia ngerasa, aduh, ini tanganku nih kayaknya terlalu besar, ini kayaknya aku terlalu pendek, ini kayaknya perutku seperti ini. Jadi sangat perseptual bagaimana kita melihat tentang diri kita. Tetapi ada juga orang yang mensyukurin seperti apapun ukuran, bentuk, berat badannya, dia tetap syukurin. Jadi perseptual. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif itu adalah cara kita berpikir gitu ya tentang badan kita ini. Oh, yang penting aku sehat kok, aku menjalankan pola diet, pola makan, dan juga olahraga yang teratur. Nah, itu adalah kognitifnya. Kemudian yang ketiga, body image ini juga menyangkut masalah afektif, yaitu perasaan kita, gitu ya. Jadi perasaan kita cukup terlibat dengan bagaimana image dari tubuh kita, gitu ya. Ada orang pasien saya gitu ya yang mengalami yang namanya body dysmorphic disorder gitu ya. Dia sampai sedih, menangis karena ngerasa ini kok aku kegemukan nih ya, nggak sama dengan teman-temanku yang lain. Dia membandingkan dirinya dengan artis-artis gitu ya, dengan teman-temannya, sehingga ada perasaan insecure dengan dirinya. Jadi itu ada suatu aspek afektif di sana yang terlibat dalam body image. Boleh dilihat lagi slide-nya. Dan yang keempat itu adalah behavior. Behavior adalah merupakan perilaku, tindakan kita dengan kondisi body image kita ini, apa yang kita lakukan untuk mempertahankannya, untuk membentuknya, atau untuk menjaganya, itu seperti apa. Segala tindakan dan perilaku yang akan kita kerjakan ke depan, itulah bagian dari behavior. Jadi domainnya cukup banyak ya tentang body image ini. Dan tentunya body image ini sangat mempengaruhi tadi behaviornya gitu ya, sejalan dengan yang tadi Mbak Audi dan juga Dokter Nahub sampaikan. Kita mau pakai model pola diet yang seperti apa, kita mau beraktivitas fisik yang bagaimana, itu ada di behavior dari suatu body image tersebut. Seperti itu kira-kira, Dokter Monica. Oke, terima kasih Dokter Lahargo. Terus nih dok, terkait diet, kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi, ada penyebab Ya. yang mendasarinya. Kira-kira apa aja nih dok penyebab yang mungkin bisa membuat seseorang memutuskan untuk aku mau diet? Apakah ada hubungannya dengan body shaming? Bisa dijelaskan juga mungkin apa itu? Oke, ya. Boleh dibantu dengan slide-nya lagi? Ya, ini adalah teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi ya sebuah body image gitu ya. Yang pertama umur dan gender. Dikatakan anak-anak remaja putri itu paling memperhatikan mengenai body image-nya mereka gitu ya. Karena mereka sangat terpengaruh nih dengan berbagai informasi yang mereka dapatkan, apalagi sekarang zamannya online gitu ya. Jadi umur dan gender mempengaruhi, kaum perempuan juga. Kemudian tipe kepribadian. Kalau kita belajar berbagai tipe kepribadian, ada orang tipe kepribadiannya histrionik. Histrionik itu dia selalu ingin kelihatan punya ukuran bentuk tubuh yang ideal, yang bagus. Itu adalah jenis kepribadiannya. Ada lagi orang kepribadiannya dia perfeksionis gitu ya. Jadi ingin menjaga benar. Oh, kalau misalnya aku terlalu berat, kalau aku terlalu kurus itu nggak ideal, itu nggak bagus. Jadi dia pengen perfect. Jadi sangat terkait dengan tipe kepribadian. Yang ketiga juga yang berpengaruh pola asuh dalam keluarga. Kalau kita di dalam rumah gitu ya, orang tua kita sering ngasih komentar-komentar, label-label gitu ya kepada kita sebagai anaknya. Lu kegemukan nih, badan kamu kurus banget sih, kok kamu pendek sih. Misalnya itu label-label yang seperti itu akan mempengaruhi body image kita. Dan yang keempat, ini media sosial gitu ya, internet. Nah, ini yang sering kali kita melakukan komparasi dengan orang-orang lain, artis-artis, punya tokoh-tokoh ideal, dan itu punya efek insecure pada diri kita. Yang kelima nih tadi yang Dokter Monica bilang ya, body shaming gitu ya. Jadi bagaimana ada orang yang mengolok-olok kita, mengeledek kita dengan bentuk tubuh kita, berat badan kita mungkin. Nah, itu yang kita sebut body shaming.
Dan yang terakhir adalah pekerjaan dan aktivitas kita, teman-teman semua gitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang memang menuntut suatu bentuk tubuh atau body image yang ideal. Nah, hal-hal inilah yang bisa mempengaruhi nih bagaimana kita melakukan suatu pola diet ataupun pola aktivitas fisik dan juga olahraga tentunya ke depannya. Mungkin saya bahas juga mengenai body shaming secara khusus, boleh ya, Dokter Monica? Silakan. Ya, ini diet ini memang perlu disertai dengan body image yang positif ya, gitu. Jadi jangan sampai tadi yang Mbak Audi disampaikan ya, kita mau diet nih, mau menurunkan tujuannya nurunin berat badan, bukan. Kita tujuannya untuk sehat dulu tadi gitu ya. Jadi karena diet kalau disertai dengan body image yang positif itu akan meningkatkan self esteem kita, self acceptance kita, dan juga perilaku dan penampakan kita yang lebih sehat, baik fisik maupun mental ya. Dan kesehatan jiwa kita akan terjaga dengan baik tentunya ketika kita punya body image yang positif gitu. Slide berikutnya, tolong. Ya, body shaming ini sekarang ini cukup banyak ya terjadi nih gitu. Jadi baik itu di dunia nyata ataupun di dunia online gitu ya, di internet gitu ya. Jadi adalah suatu perilaku menjelek-jelekan, ngomentari penampilan fisik orang lain, dan ini memang termasuk suatu bullying dan body shaming malah sudah masuk di apa namanya, termasuk tindakan perilaku yang tidak menyenangkan ya. Jadi ada hukum dan ada apa tindakannya tuh yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan hal tersebut kalau misalnya dilaporkan gitu ya. Body shaming ini terjadi pada anak-anak dan juga pada orang dewasa gitu ya. Boleh dibantu dengan slide? Ya, ini pada anak-anak juga cukup banyak, dan jangan sampai nih kita sebagai orang tua juga melakukan hal yang sama nih, body shaming pada anak. Karena saya sering mendapatkan anak remaja dan dewasa muda itu yang mengalami depresi, ternyata pada masa kecilnya itu dilakukan mendapatkan perlakuan body shaming, dan sangat ironisnya itu dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga dekat gitu ya, di samping dengan teman-temannya gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, ternyata macam-macam ya dok ya penyebabnya kita bisa melakukan diet. Terus ada nggak nih dok dampak dari body image yang buruk dan juga body shaming terhadap kesehatan mental kita? Oh ya, jelas ini cukup berdampak ya gitu ya. Kalau kita lihat dari slide ini, yang pertama, kalau kita punya body image yang buruk ataupun kita dapat perlakuan body shaming dari orang lain, itu kita jadi kurang pede dan harga diri kita juga menjadi rendah. Dan yang paling berbahaya kalau di psikiatri ya, psikologis itu munculnya gangguan pola makan. Ya, gangguan pola makan ini banyak jenisnya, teman-teman. Ada yang kita sebut anoreksia. Anoreksia ini nggak mau makan sama sekali karena menginginkan berat badan yang rendah atau menurut dia ideal. Ada lagi yang namanya bulimia, habis makan dimuntahkan kembali atau minum pencahar agar dia makanannya cepat keluar. Atau ada juga yang binge eating gitu ya, kalau dia terlalu kurus dia jadi makan yang terlalu berlebihan, dan ini bisa berdampak juga munculnya berbagai gangguan gitu ya. Dan gangguan penyakit fisik ini cukup banyak terjadi nih kalau kita punya body image dan body shaming yang kurang baik, seperti malnutrisi, obesitas, penyakit metabolik, kardiovaskuler ya, jantung, pembuluh darah, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau di psikologi, di gangguan kesehatan jiwa ataupun mental, muncul ansietas atau gangguan cemas, dan juga muncul depresi. Bahkan ada beberapa pasien saya sampai ada yang melakukan self harm, melakukan suicide idea gitu ya, dan attempt. Nah, ini yang tentunya cukup menyedihkan gitu ya, karena seseorang yang seharusnya bisa melakukan aktivitas dan performa dengan baik, tetapi karena punya body image yang buruk atau dapat perlakuan body shaming, malah bisa menyebabkan suatu gangguan mental sampai mengarah kepada suatu keadaan depresi. Dan kalau sudah ada berbagai masalah psikologi seperti itu, tentunya ini menyebabkan performa dan fungsi dia dalam hidupnya sehari-hari menjadi terganggu, nggak produktif, relasi dia dengan anggota keluarga dan orang lain juga menjadi rusak tentunya. Nah, itu dampak-dampak yang bisa terjadi akibat body image yang buruk dan juga body shaming. Dokter Monica. Oke, ternyata variatif sekali ya dok, sampai bisa mengganggu kesehatan fisik ya.
Ya, betul. Oke, dari yang dijelaskan sebelumnya ini, ada nggak dok, bagaimana kira-kira sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi body shaming dan juga hal-hal lainnya ini? Ya, ya. Jadi tentunya hal yang seperti ini bisa kita cegah ya, itu yang pertama. Ataupun kalau kita yang sudah pernah punya mindset, pikiran tentang body image yang kurang baik, tentu kita bisa merubahnya. Saya sih punya 4 tips ini untuk kita bisa lakukan gitu ya. Bagaimana agar kita tetap bisa menjalani pola diet, pola hidup yang sehat. Yang pertama adalah just be yourself gitu ya. Jadi diri sendiri aja lah gitu ya. Kalau kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 15 dikatakan gitu. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan direkam di bagian bumi yang paling bawah. Wow, keren banget gitu ya kalau misalnya baca Mazmur ini, bahwa kita ini secara pribadi, secara individu dijadikan Tuhan tuh sangat luar biasa, dahsyat dan ajaib. Jadi just be yourself, jadi diri sendiri aja. Nggak usah kita menjadi seperti orang lain, meniru orang lain. Karena ketika Tuhan memberikan kita seperti ini, Tuhan punya tujuan dan maksud. Yang kedua adalah ayo kita rubah ya, insecure kita itu menjadi suatu hal yang bersyukur. Insecure jadi bersyukur gitu ya. Kalau di Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib katanya. Jadi kita rubah itu jadi bersyukur. Kemudian yang ketiga, coba be positif dalam berbagai hal gitu ya. Nggak segala sesuatu itu harus ditanggapi dengan hal negatif. Ataupun kita nih sebagai anggota keluarga, orang tua, atau teman gitu ya, hindari melakukan body shaming terhadap teman kita, terhadap anggota keluarga kita, karena itu bisa menyakiti kondisi mental mereka. Kalau di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi be positif gitu. Dan yang terakhir gitu ya, teman-teman, kita ini perlu memikirkan bukan cuma tampak luarnya atau casingnya aja. Ternyata firman Tuhan bilang yang penting juga adalah inner beauty gitu ya. Di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 sangat jelas sekali dikatakan di situ bahwa manusia batiniah kita itu yang juga perlu untuk kemudian kita hias, dan itu yang juga berharga di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal mungkin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tetap punya body image yang baik dan bisa menghadapi kehidupan ini dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dr. Monica. Mantap, luar biasa sekali dok. Ada 4 hal penting ya tadi ya yang bisa kita lakukan. Terus nih, bagi teman-teman lain, sahabat perkantas yang ingin bertanya, mungkin ada hal-hal yang belum disentuh oleh Dr. Nahum, oleh Kak Audi, oleh Dr. Lahargo, ingin didiskusikan, silakan langsung ketik di kolom komen ya. Nanti akan dibahas bersama lagi. Pertanyaan berikutnya nih dok, ada nggak kondisi mental tertentu yang perlu kita ketahui selama kita menjalani diet? Ya, tentunya kondisi mental itu cukup penting ya dalam kita melakukan suatu diet, pola hidup sehat, ataupun aktivitas latihan fisik yang tadi disampaikan oleh Mbak Audi dan Dr. Nahum. Ya, kita perlu menjalaninya tentunya dengan apa adanya gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita ada keluhan-keluhan yang kita rasakan. Aduh, aku kok kayaknya kurang pede. Aduh, aku kok kayaknya kurang percaya diri nih. Harga diriku kurang baik gitu ya. Jadi ya, it's okay not to be okay gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok kalau kita kadang-kadang ngerasa ada hal yang nggak nyaman tentang diri kita, tapi kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, kita coba bercerita yuk pada saudara, teman, orang yang kita percaya gitu ya, tentang apa yang kita rasakan tidak enak itu. Gua kok kayaknya nggak pede nih ya dengan badanku nih gitu ya. Kira-kira lu punya pendapat nggak? Nah, dengan bercerita itu aja kita sudah melakukan ventilasi.
dan itu akan membuat beban psikologis kita menjadi berkurang gitu. Dan harus diwaspadai tadi gejala-gejala kondisi mental seperti gangguan pola makan, ada anoreksia, bulimia, binge eating, ataupun munculnya gangguan kecemasan dan juga gangguan depresi. Nah, apabila ditemukan ada hal-hal yang seperti itu, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Oke, terima kasih banyak Dokter Lahargo penjelasannya yang sangat jos. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mungkin bisa langsung, ini ada pertanyaan ke Kak Audi ya, dari Ade Siska. Izin bertanya Kak, apakah hanya kentang atau sumber karbohidrat lain seperti ubi apabila direbus, indeks glikemiknya akan meningkat? Apakah kalorinya apa nih? Juga meningkat. Kalorinya juga meningkat, yes. Silakan Kak Audi. Oke, hai Kak Ade Siska. Terima kasih sudah bertanya. Jadi gini, untuk Ade dan teman-teman semuanya, memang proses pemanasan, kena panas, pemasakan itu akan meningkatkan indeks glikemik suatu bahan makanan. Itu iya. Tapi beberapa jenis ubi, sebagian besar ubi malah ya, umbi, itu tuh dia ketika mentah indeks glikemiknya rendah banget, dan ketika sudah matang pun masih rendah. Jadi itu bagus banget sebagai alternatif pengganti nasi atau mie. Contoh singkong, yang ubi yang putih panjang agak gurih-gurih tawar, itu direbus indeks glikemiknya tetap rendah. Ubi kuning, ubi merah, ubi ungu gitu ya, ubi jalar, itu tetap rendah. Kalau beberapa ubi lokal, kita sering dengar mungkin kayak apa sih, Garut, Ganyong, Uwi, Suwek, kayak gitu lah. Itu tetap rendah, jadi bagus dimakan aja. Jadi apa yang ada di sekitar kita, bahan makanan lokal, itu nilai gizinya baik. Terus apakah kalorinya juga meningkat? Enggak. Selama jadi kita bandinginnya antara ubi mentah dengan ubi mateng ya. Itu enggak. Proses pemasakan tidak mengurangi atau meningkatkan energi, tidak. Tapi penambahannya, misal tambahin minyak, ditambahin margarin, ditambahin apa bumbu-bumbu yang lain, itu meningkat ya. Tuh. Oke, ternyata jadi begitu ya Kak Ade Siska. Semoga menjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Juwita Simare-Mare. Kak Ruth, saya tertarik dengan menjadi vegan. Bagaimana pandangan kakak soal pola makan ini? Silakan Kak Audi. Kak Juwita, wow, mau jadi vegan. Ini vegannya maksudnya yang benar-benar vegan ya, karena kan kalau vegetarian pun ada beberapa jenis. Jadi ada yang lacto-ovo, jadi masih minum susu, masih makan telur dan produk turunannya, misalnya kayak keju, yogurt, atau ada juga yang aku lupa namanya, pescatarian atau pescetarian, jadi masih makan ikan. Nah, kalau benar-benar mau jadi vegan, jadi hanya makan sayur, buah, dan produk olahannya pun protein nabati, tidak makan telur, susu, dan olahannya, dan apalagi daging. Pertama, tolong ke dokter dulu. Saya pastikan kondisi badan kita memang bisa untuk menjadi vegan. Paling gampang sih cek sederhananya, kita ada anemia enggak, maksudnya yang HB-nya rendah enggak, atau mungkin tekanan darah kita terlalu rendah enggak, karena itu ya enggak baik juga. Dan harus apa ya, jangan ragu untuk bertahap dulu, jadi tetap harus terkontrol, konsultasi ke dokter dan ahli gizi, gitu sih. Karena apa ya, diet itu tuh personal banget. Saya kan jujur kayak aku nggak tahu kondisinya Kak Ju tadi gimana, kebiasaan makannya gimana. Jadi kalau mau menjadi vegan ya baik, go green ya, kita sustainable, karena ya sapi membutuhkan banyak energi dan banyak emisinya. Tapi tolong konsultasi dulu sebelum memutuskan. Oke, jadi tetap perlu berkonsultasi gitu ya. Selanjutnya nih, ada dari Kak Nora Kristi. Mau tanya ke Kak Audi juga. Tadi Kak Ruth bilang makan terakhir itu baiknya jam 7 malam.
Tapi misalnya jam 11 udah mau tidur, terus lapar. Akhirnya malah nggak bisa tidur karena lapar. Kalau udah gitu gimana nih, Kak? Oke. Ya, Kak Nora Kristi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan kayaknya curhat. Aku juga sering gitu sih. Iya, jadi sebaiknya ya memang kita nggak tahu persis ya keadaan kesibukan kita, tapi sebenarnya memang kita tuh perlu tidur yang cukup. Jadi jam 11 malam tuh kalau memang keadaannya mengharuskan ya udah, tapi kalau seandainya bisa enggak, cobalah tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, gitu ya. Nah, kalau ternyata harus tidur malam terus masih lapar, boleh makan, boleh, tapi tolong dipilih makanannya. Coba minum segelas susu hangat. Karena susu itu dia kandungan proteinnya jadi ada campuran, ada whey dan ada kasein. Yang whey itu dia lebih cepat dipecah, lebih cepat dicerna. Jadi ketika kita minum dia lebih cepat ya menjadi energi, kita bisa lebih cepat merasa kenyang. Tapi ada juga kasein, dia tuh proteinnya lebih lambat dicernanya. Jadi itu juga memberi energi kita, kan kita tidurnya 6 sampai 8 jam. Dan ya protein dalam susu itu ada yang bilang, saya beberapa penelitian juga bilang tuh bikin lebih tenang, lebih rileks gitu. Jadi saranku sih segelas susu hangat. Efek ke mentalnya nih tanya dokter Lahargo ya, saya bener ngefek enggaknya itu ke mental. Oke, susu hangat dengan gula atau tanpa gula ini, Kak? Tanpa dong. Oke. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan dari Kak Binastia Prayogo. Apakah ada ciri-ciri tertentu dari bahan makanan supaya bisa menentukan pengolahan yang tepat? Bagaimana ini, Kak? Pertanyaannya bagus dan sulit. Ciri-ciri tertentu enggak sih, kita sulit sih kalau ngomong masing-masing itu. Tapi secara umum, kalau bahannya itu apa ya, kayak spongy, mudah menyerap air, sebaiknya jangan digoreng karena berarti dia akan menyerap banyak minyak juga. Contoh sayur, sebenarnya kan ya sayur tuh paling baik direbus atau ya kayak di sop, di kuah gitu aja ya. Sayur digoreng, gitu. Yang tadi aku bilang, kubis goreng, terong goreng, itu kan apa ya kayak menyerap minyak banget. Jamur, kan dia spongy gitu ya. Pokoknya kayak gitu sih sebaiknya tidak digoreng maksud aku. Oke, mantap, Kak. Pertanyaan selanjutnya, ini buat Dr. Nahum kayaknya ya. Dari Pauline Surya Villaberta. Untuk latihan fisik, kapan menerapkan kardio dan resistance training dan bagaimana mengombinasikan keduanya? Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Halo Dr. Pauline, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tadi belum disinggung ya mengenai kapan kita menerapkan kardio. Kardio di sini aerobik ya nama lainnya, atau resistant training. Bagaimana mengkombinasikan keduanya. Jadi sebenarnya saran dari WHO ataupun kita American College of Medicine menyatakan bahwa latihan fisik untuk kalau fungsi tujuan Anda untuk meningkatkan kebugaran itu bisa dilakukan minimum itu 3 kali dalam seminggu minimum, tapi yang kita sarankan itu sebenarnya 5 kali dalam seminggu ya, dengan dosis satu harinya itu 30 menit yang bisa dibagi. Umpama kita nggak bisa nih 30 menit langsung, bisa dibagi 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore gitu ya, itu bisa. Nah itu sudah ditampilkan di slide. Nah sedangkan kalau untuk latihan beban resistance training itu disarankan 2-3 kali per minggu. Jadi bisa saja kalau dikombinasikan keduanya sangat bisa. Umpama kan kita di tempat fitness gitu, di tempat gym. Ya 30 menit pertama kita treadmill dulu gitu atau sepeda statis dulu ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan weight training dengan latihan beban. Yang dilakukan latihan beban itu bisa kalau untuk awam terutama itu 2 kali sampai 3 kali seminggu. Beda kalau memang dia sudah terlatih ya, dia bisa lebih dari 3 kali seminggu. Nah, untuk bagaimana dosisnya memang nggak bisa langsung dibicarakan sekarang ya, karena personalized juga individualized. Setiap orang punya tingkat kebugaran yang berbeda-beda, jadi nggak bisa kita pukul rata. Seperti itu mungkin jawaban saya, Dr. Monica. Oke, terima kasih Dr. Nahum. Ada pertanyaan lagi dari Kak Adi Siska lagi nih, bertanya untuk Dr. Lahargo ya.
Bagaimana cara kita bersikap mengajak teman yang overweight untuk mulai diet tanpa dianggap sebagai body shaming? Serta bagaimana menurut dokter anggapan tentang self-love sehingga nyaman dengan bentuk tubuh meskipun overweight? Oh ya, jadi sangat baik sekali ya kalau Ade Siska tadi Mbak Ade Siska nih punya temen gitu ya yang memang ngelihat bahwa waduh kok kayaknya berat badannya berlebih nih gitu ya. Yang pertama kita coba untuk hadir untuk dia ngobrol menjadi temannya yang baik gitu ya. Karena kalau tiba-tiba nih kayaknya lu kegemukan nih lu turunin berat badan tanpa ada suatu relationship yang baik ya pasti dia nganggapnya nih body shaming nih gitu ya. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan dia, gitu ya, kita udah ngobrol dengan cukup nyaman dengan teman kita tersebut, maka omongan kita itu akan dianggap sebagai suatu masukan yang penting, ada suatu bentuk perhatian, gitu ya. Jadi tetap kita sebagai orang yang menjadi temannya itu tujuan kita pengen supaya dia sehat. Jadi fokus kepada agar dia bisa lebih baik dari keadaannya yang sekarang ini, gitu. Terus yang kedua tadi apa? Self love ya, gitu ya. Iya, Ya, tentunya kita ya. Oke, ya benar gitu ya. Jadi berat badan itu kan memang sudah ada ukurannya gitu ya. Ukuran ini kan tadi yang Mbak Audi udah sampaikan ada BMI ya, IMT yang harus kita capai tuh gitu. Jadi kalau kita sudah agak berlebihan, tentunya itu tidak akan baik untuk kondisi kesehatan kita. Jadi kita perlu mencapai suatu berat badan ideal. Tetapi itu kan ada prosesnya. Nah, dalam proses tersebutlah kita coba menjaga body image kita dengan baik sehingga tidak melakukan suatu pola diet yang berlebihan ataupun pola aktivitas fisik olahraga yang juga bisa membuat kesehatan kita menjadi terganggu tentunya. Nah, di situ yang namanya kita self love ya, kita mengasihi diri kita dengan coba mencari tahu seperti apa sih pola-pola yang baik, yang cocok, yang tadi dikatakan individual ya untuk masing-masing kita gitu ya. Jadi belum tentu satu bentuk pola diet ataupun aktivitas fisik olahraga itu cocok buat kita gitu. Jadi kita coba mengenal diri kita dulu. Kita cocoknya seperti apa, kita nyamannya bagaimana dan kita kerjakan. yes. Jadi self-love bukan berarti menyayangi tubuh dengan kondisi yang overweight ya dok ya. Iya, iya. Tetap harus ukuran tubuh yang ideal lah ya. Eh, Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Kristi. Dok, izin bertanya, kapan waktu terbaik untuk latihan fisik? Pagi, siang, atau malam? Dokter Nahum, silakan. Oke, terima kasih Kak Kristi untuk pertanyaannya. Sebenarnya jawaban ini mau kapan pun boleh, ya mau pagi, siang, ataupun malam. Karena tiap orang berbeda-beda ya waktu. Ya kan namanya olahraga itu harus menyisihkan waktu ya, bukan mensisakan waktu sebenarnya, menyisihkan waktunya dia. Ya kalau sibuk kita paksain siang gitu atau kita paksain pagi, padahal dia kerjanya pulangnya malam ya, dia nggak bisa ini, bangun pagi ini dia udah kerja pagi lagi. Jadi waktu itu tidak ada masalah. Kalau umpama masalah kalau malam itu oksigen lebih kurang itu sampai saat ini tidak ada terbukti sih secara ilmiah ya. Maksudnya dalam arti karena kan kita juga nggak olahraga di luar cari-cari pohon, apalagi di Jakarta ya, juga gedung-gedung bertingkat gitu ya. Bahkan di gym kan biasa kita juga nggak mencari oksigen bagaimana lah ya, kekurangan bagaimana. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan baik di pagi ataupun di malam. Biasanya dua itu sih. Kalau siang itu rada jarang ya karena orang kerja atau sekolah ya, jadi jarang. Kalau pagi, kita bangun pagi, keuntungannya apa? Biasa udara masih segar kalau mama kita keluar. Gitu ya. Nah, tapi kejelekannya apa? Biasanya kita bangun pagi itu masih ngantuk ya, apalagi kalau udah mau buru-buru aktivitas. Biasanya kita akan melakukan itu secara terburu-buru. Jadi kita harus bangun lebih pagi lagi gitu kan, yang harusnya biasa bangun jam 6 ini harus bangun setengah jam sebelum atau bahkan 45 menit sebelum gitu ya. Belum saat teduh lagi, macam-macam banyak ya gitu biasanya pagi. Nah, kalau malam itu nggak enaknya kalau memang kita udah beban kerjanya banyak di pagi sampai siang, nah biasanya sorenya lebih gampang capek gitu loh. Tapi keuntungannya justru dengan kita melakukan olahraga bisa lebih rileks, bisa tidurnya bisa lebih enak. Tapi jangan olahraga mendekati jam tidur.
itu biasanya akan sulit tidur karena adrenalin kita masih terpicu. Jadi ya setelah olahraga seling 2 jam, mungkin kita istirahat ya, makan segala macam, tidurnya pasti lebih enak itu dibandingkan kalau kita tidak berolahraga. Mungkin itu jawaban saya. Oke, jadi tergantung ya dok ya, nggak bisa hanya pagi atau hanya malam itu yang terbaik, nggak bisa. Opsional kapan saja boleh. Oke, selanjutnya untuk Dokter Lahargo, bagaimana peran mindfulness eating untuk selama proses diet? Apakah dapat membantu mengontrol nafsu makan sehingga tidak kelebihan kalori dan juga membantu menjaga kesehatan mental kita selama diet? Silakan dok. Ya, benar. Jadi mindfulness eating ya. Jadi kita betul-betul di kondisi present moment, here and now gitu ya. Itu akan membuat fokus dan konsentrasi kita itu akan sangat baik sekali. Dan itu juga akan memicu hormon endorfin ya di otak kita. Kita akan menjadi lebih rileks, lebih santai. Sekarang ini memang sangat dianjurkan sekali kita melakukan mindfulness dalam berbagai hal, termasuk dalam eating tadi ya, dalam kita makan. Karena terlalu banyak distraksi nih yang terjadi di luar sana dan itu meningkatkan tingkat stres kita gitu ya. Jadi dengan melakukan mindfulness termasuk dalam pola makan kita itu akan sangat baik, terutama untuk juga menjaga kondisi mental kita gitu ya, karena kondisi mental kita akan lebih terjaga tentunya kalau kita fokus kepada keadaan present moment, here and now. Kita fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita, ada ya apa yang ada di sekitar kita pada saat itu, pada saat ini gitu. Seperti itu Dokter Monica. Oke, terima kasih Dokter Lahargo. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Heni Kristina Tarigan. Dr. Ruth mau menanyakan bagaimana mengatasi berat badan yang sering turun naik seperti yoyo. Silakan Kak Audi. Oke, hai untuk Kak, aku panggilnya Kak Heni aja ya. Oke, Kak Heni terima kasih untuk pertanyaannya. Nah ini kita harus lihat dulu sih naik turunnya itu kenapa? Misalnya, apakah memang ini nggak tahu misalnya untuk Kak Heni atau mungkin ada seseorang gitu yang pola makannya tidak teratur. Jadi ya wajar, kita udah lapar tapi masih nggak sempat atau mau nanti dulu, jadinya ketika tiba di waktu makannya itu udah berlebihan, atau mungkin itu ada pengaruhnya juga dengan keadaan mental kita, misalnya psikis kan kadang ada orang yang kalau lagi sedih nggak mau makan jadi turun, atau sedih malah makan pelampiasannya dengan makan, itu kita lihat lagi, atau mungkin pola hidup secara umum, misalnya pola tidurnya gimana, pola olahraganya gimana, itu kita harus lihat lagi sih. Dan apakah itu masih dalam area kontrol kita, misalnya kalau kita nyadar, oh ya makan kita nggak benar, manajemen perasaan kita nggak benar, pola hidup nggak benar, itu masih bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Tapi kalau ternyata itu jadi sesuatu yang kayak semuanya baik-baik aja, tapi masih kayak gitu, saranku tolong ke dokter. Ya kita cek aja apakah ada sesuatu yang menjadi masalah di dalam badan kita. Karena kalau semakin cepat kita ke layanan kesehatan ya, mau ke puskesmas, ke rumah sakit gitu, kalau ada suatu masalah itu masih kecil, masih bisa cepat ditanganin. Gitu. Mungkin ini bisa sekalian dijawab sih sama Dokter Nahum dan Dokter Lahargo ya, karena kayak efek ya kalau yoyo efek itu kemana-mana. Silakan Dokter Nahum ingin menambahkan. Ya, boleh sedikit ya menambahkan dari Mbak Odi. Ya, jadi memang kalau tadi sudah dikatakan oleh Mbak Odi sebelumnya ya, mungkin kalau di awal terdengar bahwa memang kalau kita diet cepat, biasanya pengalaman memang kalau diet terlalu cepat ya, penurunan berat badan yang terlalu cepat itu akan terjadi yoyo. Biasanya orang nih karena mungkin body shaming gitu ya, ataupun body image yang dikatakan, dia merasa, nih gue mau tunjukin nih bahwa aku bisa nih, dia diet ketat, dia mati-matian diet ketat. Setelah tercapai tujuannya, udah dianggap orang oke, berhasil. Nah, dia biasanya tidak menjaga. Ditambah dengan tidak olahraga, tidak melakukan latihan fisik ataupun olahraga, sehingga apa yang terjadi? Karena bisa terjadi peningkatan berat badan berlebih. Kenapa? Karena ya kalori yang keluar, kalori yang masuk sedikit, tapi ketika dia sudah tidak menjaga makannya lagi, kan menjaga makan itu seumur hidup ya, sama lah ya, itu susah, nggak gampang gitu kan, itu harus terus rutin.
Nah, udah selesai, dia sudah bisa menunjukkan jati dirinya, oke, dia makan lagi, dia nggak lakukan pembuangan kalori, tanda kutip, ya sudah, bisa meningkat lagi gitu loh, bahkan bisa lebih. Karena kan jujur ya, biasa orang nggak menghitung kan, namanya makan kalori kan jarang dihitung ya. Kecuali dia udah ke dokter gizi atau ke ahli gizi, dia hitung banget tuh, kalori yang masuk. Tapi kalau nggak ya udah, dia makan aja gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin kalau dari sisi kesehatan jiwa, Dr. Lahargo juga bisa tambahkan. Ya, terima kasih Dokter Nahum dan Mbak Audi gitu ya. Jadi efek yoyo pada berat badan itu bisa muncul pada keadaan orang dalam keadaan stres ya. Orang dalam keadaan stres itu bisa selera makannya menurun, bisa selera makannya meningkat. Dan juga pengaruh juga ke psikomotornya gitu ya. Jadi ada orang yang memang ketika dia dalam keadaan stres, ada kecemasan atau depresi, itu jadi malas bergerak, tidak mau beraktivitas fisik, mager tadi gitu ya. Jadi ada pengaruhnya juga. Jadi kalau kita mengalami stres, coba kita lebih aware ya tentang hal itu dan coba kita lakukan manajemen stres gitu ya, sebagai teknik manajemen stres seperti teknik relaksasi misalnya, nafas dalam, teknik grounding, itu akan sangat ngebantu kita bisa lebih tenang, lebih rileks sehingga kita bisa menjalankan tuh pola diet, pola aktivitas fisik yang teratur tadi yang kata Dokter Nahum sampaikan. Kalau udah tercapai, gimana memaintenance-nya? Jadi ada konsistensi yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Bram JR. Mau tanya dok, menu untuk meningkatkan lemak baik dalam tubuh apa saja dan makanan yang perlu dihindari agar lemak jahat tidak bertambah? Mungkin dari Dokter Nahum? Kayaknya pertanyaan lebih ke Mbak Audi ya. Kak Audi? Oke, silakan Kak Audi. Kita saling melengkapi ya. Meningkatkan lemak baik. Minyak ikan bisa. Suplemen maksudnya. Oke, kita pertama kalau emang konsentrat jumlahnya banyak itu minyak ikan, suplemen atau kadang teman-teman bisa lihat di toko obat atau apotek gitu omega 3. Itu bisa. Atau mau kita dapatkan dari bahan makanan biasa, oke, perbanyaklah mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut dalam. Biasanya ikan laut itu lebih berlemak ya. Tapi nggak cuma ikan laut sih, patin boleh, bandeng boleh, kan kerasa yang lemaknya itu. Dan tadi apa? Sorry. Menghindari lemak jahat agar tidak bertambah. Oke. Yang jelas adalah gorengan. Mau dosanya double, gorengan yang digoreng pakai minyak jelantah. Aduh, itu tolonglah. Itu kayak tolong banget dikurangin. Terus santan. Sebenarnya makanan bersantan yang sebenarnya kayak santan mentah deh, misalnya didawet gitu ya sebagai dessert atau lodeh tapi baru matang, itu bagus. Tapi jadi nggak bagus kalau sudah dipanaskan berulang. Karena jenis minyak dari kelapanya itu udah putus ikatannya, jadi semakin dipanaskan ketika putus, nah yang putus itu yang udah jadi radikal bebas, yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi aku tahu lodeh 2 hari yang lalu lebih enak rasanya daripada lodeh hari ini, iya, karena semakin diangetin semakin meresap, tapi ya itu nggak baik teman-teman. Tolong jangan banyak makan gorengan, jangan banyak lauk bersantan berminyak yang sudah dipanaskan beberapa kali. Gitu. Oke, mantap. Ada yang mau menambahkan dari Dokter Nahum, Dokter Largo? Kalau saya sih sarannya jangan sering-sering ke Lapo atau ke BPK gitu ya, biar lemak jahatnya nggak nambah. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Andri Susanto untuk Dokter Nahum. Apakah perlu ada pemeriksaan kesehatan khusus sebelum memulai olahraga? Silakan, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Andri. Jadi memang sebenarnya untuk kalau kita memulai, kalau untuk kita bilang olahraga, terutama untuk prestasi, memang kita ada tes tersendiri, tes pemeriksaan kebugaran ya namanya. Sama kalau memang dia ada komorbid, maksudnya ya untuk usia tua ya, ataupun
dia punya penyakit lah ya, apakah dia punya riwayat asma atau artritis, ya, rheumatoid segala macam, kita ada sebagai pemeriksaan sebelum melakukan latihan fisik ataupun olahraga. Tapi kalau menunggu harus ketemu dokter juga sulit ya, belum tentu ada ya, belum tentu saya datang ke dokter karena ditanya begini, belum tentu semua kan ke dokter olahraga juga nggak tersebar di mana-mana ya, masih sedikit gitu. Jadi alangkah baiknya memang kalau memang sudah ada keluhan atau apa, tapi pengen gitu tetap pengen melakukan aktivitas fisik, pengen melakukan latihan fisik ataupun olahraga, sebaiknya memang ke dokter karena memang ada tes-tes tertentu sebelum kita melakukan olahraga secara aman di sini. Gitu. Dan mungkin saya bantu juga menjawab pertanyaan Mas Bram ya. Ini bukan menu soalnya, jadi lebih ke arah bagaimana meningkatkan lemak baik dalam tubuh. Jadi ditambah dengan aktivitas, dengan latihan fisik, karena dengan kita exercise atau aerobik itu sudah terbukti bisa meningkatkan HDL ya. Jadi lemak baik itu HDL. Dan dia bisa menurunkan kolesterol, di samping memang harus menjaga asupan makanan yang dikonsumsi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Nahum. Kak Audi, ada yang mau ditambahkan? Ini aku tiba-tiba keingat, kalau selain tadi yang lemak, makanan yang banyak mengandung lemak baik, mungkin juga bisa bantu jawab tadi Kak siapa ya, mau Kak Juwita. Selain tadi yang dari lemak ikan, bisa juga di alpukat, kacang-kacangan, itu baik. Kacang ya apapun lah, kacang tanah, kacang almond, kacang mete, itu baik. Tapi kalau memang makan kacang tanah ya, selain kita nanti lihat ada asam urat, riwayat asam urat tinggi atau enggak, kacang tanahnya tolong disangrai, jangan yang digoreng banyak-banyak pakai minyak. Itu. Oke, mantap. Pertanyaannya udah habis ini, kakak dan dokter sekalian. Mungkin bisa kita mulai tutup ya. Bisa disampaikan kalimat penutup yang ingin disampaikan ke sahabat perkantas semua terkait pola hidup yang sehat, body image, body shaming, apapun boleh. Terutama sebagai anak Kristus, apa yang ingin disampaikan kakak-kakak sekalian? Silakan dari Kak Audi dulu. Oke, teman-teman, yang pertama, gak banyak aja, udah cuma 2. 1, diet atau pola makan lah ya, kita kayak diet tuh kadang kesannya berat banget. Pola makan itu personal, kembali lagi ke keadaan badan kita, kebiasaan kita, kemampuan ekonomi kita, keadaan ketersediaan di sekitar kita. Jadi, dan tidak ada diet yang satu untuk semua, one size fits all tuh enggak. Jadi selalu konsultasikan ke ahli gizi dulu, apapun yang mau dilakukan ya ke depannya, sekalian untuk evaluasi, dan jangan gampang percaya kata orang. Itu sih. Terus ya di sini kita mencari sehat, bukan cari kurus, dan bukan mencari banyak-banyakan like untuk postingan apps yang kayak roti sobe itu. Kayak kita cari sehat. Dan ya sebagai anak-anak Tuhan, jujur aku nggak inget sih ayatnya di mana, tapi ada kira-kira ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, atau kayak bait yang kudus. Jadi ya sayangi tubuhmu mulai dari hari ini. Terima kasih. Oke, Dr. Nahum selanjutnya. Oke, sahabat perkantas, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Audi ya, bahwa sebenarnya dia sama latihan fisik ataupun olahraga itu seperti koin ya. Jadi tidak bisa terlepas dari kedua hal itu. Jadi apa yang dikatakan Audi sama ya, istilahnya masalah individualisasi ya, setiap orang juga punya, nggak bisa sepukul rata. Yang penting adalah ayo mulai. Bagi yang sedenter, ayo kita mulai gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh di Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Betul ya, jadi kita semua pasti mencintai tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena yaitu tadi, tubuh kita adalah bait Kristus. Jadi kita harus menjaga, salah satunya ialah dengan menjaga kebugaran, yaitu dengan mulailah kita rutin melakukan olahraga ataupun latihan fisik, dimulai dari yang minimal dulu, sampai nanti
yang bisa mendekati ataupun mencapai dosis yang sesuai dengan tubuh kita masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Nahum. Selanjutnya Dokter Lahargo, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tentunya kita perlu menjaga body image kita yang baik. Just be yourself ya, tidak usah membandingkan kita dengan orang-orang lain gitu ya, sehingga membuat kita merasa insecure. Banyak-banyakin bersyukur dalam hidup ini. Be positif dan fokus. Kesehatan jiwa kita juga penting dalam kita menjalani kehidupan itu. Kalau kita mengalami berbagai masalah dengan kesehatan jiwa kita, jangan ragu-ragu untuk konsul ke profesional kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, mantap sekali Dokter Lahargo. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi dan bincang kita malam hari ini, kita akan tutup doa bersama-sama. Dengan kasih, dimohon Dokter Nahum untuk memimpin doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur, kami boleh banyak belajar dari Mbak Audi, juga dari Dokter Lahargo, untuk mengenai diet yang adalah pola hidup sehat. Tuhan, ketika kami bingung, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan terhadap tubuh kami untuk menjaga kesehatan kami, biarkan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, juga untuk para dokter ataupun narasumber yang sudah menyampaikan. Tuhan yang memberkati mereka di dalam keluarga, pelayanan, ataupun masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami masih banyak kekurangan, kami ingin terus belajar, bukan hanya saja mencintai diri kami sendiri, tetapi kami mau belajar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Audi, Dokter Nahum, dan Dokter Lahargo. Terima kasih. Sama. Oke, sahabat Perkantas sekalian, jangan lupa saksikan lagi siaran Sintas 2 minggu lagi ya, sama di hari Jumat pukul 7 sampai 8 malam. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.